sudah goes internasional dan punya license menjadi advokat di luar negeri skala internasional. Jadilah abang advokat di sana ya, mendampingi Eden Wong. Tapi harus konsekuen dan harus jujur. Hola netizen yang tercinta, Hotman Paris membeberkan alasan Aden Wong memisahkan anaknya dari Amy. Aden Wong memisahkan anaknya dari ibu kandungnya sendiri lantaran kondisi anaknya trauma berat. Hotman Paris beranggapan Aden Wong cukup bertanggung jawab lantaran dia tidak meninggalkan keempat anaknya. Terkait Aden Wong memisahkan anaknya dari Amy, Hotman Paris mengatakan hal tersebut layak jika Aden Wong memiliki alasan yang sah dan bukti yang kuat untuk menunjukkan kalau anak mereka trauma melihat Amy. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur gue gemes banget nih sama pengacara ini, kok makin ngadi-ngadi gitu loh. Sampai memframing si wanita itu mau mengincar asuransi kematian dari anaknya. Padahal jelas-jelas si cowok ini yang selingkuh. Belum lagi dia dikatain kalau anak yang dikandung itu bukan anaknya. Tapi kenapa setelah lahir anaknya itu malah diambil dan dipisahkan dari ibunya? Yang salah udah pastilah yang memisahkan ibu dengan anaknya, yang seharusnya anaknya mendapatkan ASI eksklusif, bukan ASI dari pelakor. Padahal kalau memang masalahnya di asuransi, si bapak ini bisa aja menghapus ahli waris dari asuransinya. Contohnya nih, kita Mirjani menghapus ahli warisnya si Loli. Kan gampang sih. Kayak nggak masuk akal sih karena masalah asuransi. Udah jelas-jelas yang salah itu yang si Lengki, sampai ngerusak mental dari si istrinya. Lo tau kan kalau udah rusak mental orang ya bisa aja bertindak memang konyol. Menurut kalian gimana guys dengan kasus ini? Ngerti nggak sih kalau bayi baru lahir itu membutuhkan makanan yang banyak, yaitu ASI? Ngerti nggak sih kalau orang melahirkan itu sakit, itu meregang nyawa? Bukan buangan air besar, bukan berak sekebon, bukan. Anda membawanya begitu saja tanpa perasaan sama sekali, tanpa memikirkan dampak si bayi itu seperti apa. Padahal intinya pingin menikah lagi dengan banyak alasan. Ya udah cerai aja di pengadilan di sana. Jangan bikin 4 anak enaknya di sana, hebohnya di sini. Kan negaranya di Singapura, ya udah ke sana. Sekarang mau enak di sini sama orang sini, orang Indonesia. Silahkan, ceraikan dulu, harta gono gini dibagi. Jangan mau menikah lagi, tapi hartanya nggak mau berkurang, nggak mau dibagi. Lah, enak banget jadi Anda hidup. Itu anak orang yang sudah melahirkan anak Anda 4 mau diapain? Di pengadilan sana, gono gini dibagi. Udah, selesai. Gono gini itu pun nantinya kan buat anak juga sih. Pengadilan nantilah yang mengerti soal gono gini. Kita mah nggak ngerti, tapi intinya dibagi. Paham ya? Setelah itu silahkan serta-merta dengan yang baru ya. Baca tuh berita-beritanya, dia kan selebritis katanya ya. Selebritis Indonesia. Baca tuh beritanya dari tahun 2020. Udah ngapain aja. Jadi maksud abang apa? Menganalogikan kasusnya Ibu Amy dan Eden Wong ini dengan kasus narkoba. Gak ada korelasinya bang, gak ada. Tapi kalau abang mau menganalogikannya mengenai penunjukan seorang kuasa hukum untuk segala bentuk kasus, lela abang menganalogikannya itu. Setuju ya, setuju banget bang. Kalau seandainya abang bilang ya, kalau di ceritanya abang nih di sini tentang ada seorang ibu yang ketangkep basah, ketangkap tangan tentang narkoba, dan dia berhak menunjuk pengacara atau kuasa hukum atau advokatnya gitulah ya untuk fight di pengadilan gitu ya. Benar bang, dianalogikan bahwasanya semua orang punya hak yang sama. Tapi kalau abang menyamakan kasusnya narkoba yang adalah sebuah kasus pidana dengan kasusnya Ibu Amy dan Eden Wong ya, itu adalah kasus perdata, dan perdatanya pun sebenarnya perdata internasional. Saya nggak tahu apakah abang punya license untuk menjadi advokatnya mereka di Singapura. Makanya kenapa sampai sekarang saya bertanya
bertanya-tanya kenapa abang nggak memberikan advice kepada Eden Wong kembali ke Singapura, tetapkan siapa kuasa hukum yang akan dia pakai gitu. Kalau seandainya ternyata abang nih sudah goes internasional dan punya license menjadi advokat di luar negeri gitu, skala internasional, jadilah abang advokat di sana ya, mendampingi Eden Wong. Tapi harus konsekuen dan harus jujur. Bahwasanya memang di sini abang juga harus jujur. Saya memang dipilih dan ditetapkan oleh Eden Wong sebagai kuasa hukumnya. Gak ada masalah bang. Itu hak abang memilih dan hak Eden Wong. Saya akan angkat hormat kepada abang kalau abang berani mengungkapkan kebenaran bahwasanya abang memang sudah menerima case-nya Eden Wong untuk menjadi kuasa hukumnya Eden Wong. Terlebih lagi kalau abang punya license untuk menjadi advokatnya dia di Singapura gitu ya, dan membela dia di Singapura karena abang sudah punya license advokasi di skala internasional, lebih acung jempol lagi bang. Ini top baru gitu, betul bang. Saya acung jempol deh bang, itu luar biasa kalau abang berani ngomong gitu. Kita kan asas keterbukaan, terbuka aja. Jadi tinggal Ibu Emi memilih, menetapkan siapa pengacara dia yang akan dia tetapkan di Singapura. Ya, terlepas dari si Ibu Emi teriak-teriak, janganlah bela suami saya. Terlepas daripada itu bang, advice si Eden Wong dan anak-anaknya kembali ke Singapura, biar pemerintah Singapura yang urusin mereka untuk segala bentuk perkara perdatanya. Nah kalau ternyata kenyataannya abang belum punya license internasional untuk masalah advokasinya, advokat internasional, dan ibu belum punya itu gitu Don ya, dan abang berencana untuk membela yang si pelakor gitu ya maaf nih saya jadi ikut-ikutan, nggak ada masalah juga bang. Jadi mungkin si mbaknya ini ya, mbak yang sudah dilaporkan ya oleh si Emi itu memang masuk perkara pidana gitu kan, jadilah pendamping kuasa hukumnya dia, nggak ada masalah sih bang. Saya lebih setuju abang jujur, abang kasih tahu saya berpihak kepada siapa. Jadi tidak membuat segala bentuk alasan, penjelasan, klarifikasi, karena semua runtutan VT abang ya, status abang mau di IG, mau di TikTok, itu jelas sekali abang tuh memojokkan Ibu Emi ya dengan segala bentuk pernyataan abang. Ya, jadi jangan salahkan setiap ibu-ibu netizen seolah-olah membuli apa. Sebenarnya ya kalau saya sih nggak mau ikut-ikutan membuli, tapi saya cuma mau bilang saya tetap dukung siapapun yang abang pilih untuk abang bela ya, tapi tetap dengan komitmen ya, dengan berani abang menyatakan siapa yang abang ada di posisi siapa, tanpa harus bernarasi-narasian gitu. Nggak perlu lah bang sampai akhirnya nyumpain gitu kan. Semoga ibu-ibu sekalian tidak akan kena, anak-anaknya nggak akan kena kasus gitu kan, narkoba gitu segala macem. Nggak perlu itu, aduh itu mah sama aja bang, sama kayak ibu-ibu netizen. Standarnya, standar bahasanya, standar ibu-ibu netizen gitu. Nggak kelas seorang pengacara high level, nggak sih bang. Kalau saya lihat sih gitu, itu dari mata pandang saya gitu. Coba deh bang, saya percaya kalau abang punya keberanian mengakui, akui saja ya. Tinggal bagaimana penilaian ibu-ibu netizen tentang pilihan abang, itu udah lain persoalan gitu. Abang mau bela si pelakornya ya silakan aja. Kalau si pelakornya memang tidak bisa membayar dengan uang tunai atau apa ya, mungkin dia bisa membayar dengan cara lain gitu kan, yang mungkin abang pernah pikirkan gitu bang. Ya bang ya, tetap semangat bang. Saya dukung ya. Jadi antara narkoba, pidana, dan perdata internasional udah beda case bang. Setahu saya sih gitulah, ya. Itulah yang saya tahu lah bang ya. Jadi jangan disama-samain kalau untuk masalah kasusnya. Kalau untuk analoginya oke lah, oke, saya bisa terima kalau analoginya. Setiap orang berhak untuk menerima
menentukan kuasa hukumnya. Saya setuju yang itu, saya dukung bang. Ya, tapi kalau ini sih, ini pandangan pribadi saya, abang sudah ada ya, udah ada pilihan. Oke bang, selamat sore bang, sukses ya bang, jangan baper sama ibu-ibu. Selamat sore, tetap semangat.